Saya Turjo Hadi dari UKM Jahe Merah Lair. Alhamdulillah saya berkesempatan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sehingga usaha saya lebih berkembang dan maju. Cilegon merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Banten. Di kota ini kita bisa melihat banyak sekali potensi yang ada dalam diri masyarakat sehingga bisa dikembangkan dalam UMKM. Salah satunya adalah potensi dalam pengolahan rempah-rempah yang merupakan hasil kekayaan alam bumi Indonesia kita tercinta. Assalamualaikum Bapak. Salam Ibu. Pak, ini lagi ngapain nih Pak? Lagi ini proses produksi untuk kristalisasi untuk ini kebetulan ini produk temulawak, jadi dari cair begini nanti sampai jadi serbuk kita masak di sini. Boleh saya coba nggak Pak? Monggo. Saya mau nyobain, sulit nggak? Hati-hati loh. Panas. Hari ini kita sudah bersama Ibu Titin. Beliau adalah seorang pengusaha minuman serbuk rempah asli Indonesia. Halo Bu Titin. Halo Ibu, ya Ibu Lia, terima kasih atas kunjungannya di produk Jahe Merah Lair. Ibu, boleh nggak sih diceritain gimana sih awal mula berjalan berdirinya usaha Ibu dan kenapa milih minuman jahe nih, minuman serbuk yang dijadikan usaha Ibu nih? Baik, terima kasih Bu Lia ya. Awalnya saya mendapatkan pelatihan jahe merah, jahe emprit itu ya. Terus akhirnya saya kembangkan menjadi jahe merah. Terus akhirnya tambah lagi ada kunyit. Akhirnya saya tambah lagi dengan temulawak dan jahe kencur itu yang kami alami karena jahe merah itu sangat bagus sekali manfaatnya, bisa untuk menghangatkan badan, menghilangkan batuk dan stamina, menjaga stamina itu pasti gitu. Oh, jadi pemilihan bidang usaha ini karena Ibu merasakan khasiat jahe itu sendiri ya Bu ya? Iya betul sekali ya. Oke, terus untuk modal awal kayak untuk usaha jahe ini berapa sih Bu? Kalau kita boleh tahu nih. Waktu itu mulai usaha kan tahun 2006. Saya mendapatkan pembinaan dari PT Krakatau PKBL. Nah, terus akhirnya saya mendapat pinjaman 5 juta awalnya itu. Saya kembangkan ya dengan susah payah saya merintis itu. Setiap pengajian saya selalu membawa produk. Setiap saya ada kegiatan posyandu, PKK, Pospindu, selalu saya membawa produk. Akhirnya lama kelamaan saya dikenal lah sama dinas, baik dinas kota maupun provinsi. Terus diajak pelatihan, diajak pameran-pameran. Berarti dari modal yang segitu Ibu bisa kembangkan sampai usahanya tuh sebesar ini ya Bu ya? Alhamdulillah itu juga penuh perjuangan Bu. Ya nggak mungkin lah orang bisa langsung naik kelas langsung mapan, itu nggak mungkin. Pasti semua penuh perjuangan, penuh pengorbanan ya, dan tidak lupa penuh dengan doa juga. Apa Ibu sebelumnya udah pernah mendapatkan pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UKM? Ya, pernah Ibu. Saya pernah mendapatkan pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu ya pelatihan untuk tentang wirausaha, tentang kemasan, dan juga sering diajak pameran-pameran dari Kemenkop. Kalau untuk bahan komposisinya ini nih, bahan pokoknya itu benar-benar dari jahe? Betul, asli jahe pun dari masih lokal ya. Saya pakai jahe yang dari Baduy, yang masih sembari membina para petani yang ada di Baduy. Bahan baku dari Baduy, terus rempah-rempah pun dari Baduy, ada cengkeh, ada kayu manis pun dari Baduy. Oh, berarti dari Baduy, terus Ibu olah di sini? Iya, kayak kemarin juga mendapat pesanan dari itu ibu dokter yang dari Depok itu 1,5 kuintal dibawa ke
Australia. Kemenkop juga suka diminta untuk pameran-pameran. Terus dari ini Kodim, dari Kapolres, dari Purna TKI juga, pokoknya banyak sekali ya yang minta dari bank-bank binaan juga seperti kayak gitu. Kalau nggak salah tadi Ibu bilang sudah pernah ke Australia, berarti produknya Ibu ini sudah pernah diekspor keluar juga ya? Betul, alhamdulillah, tapi ya masih sebatas kecil-kecilan aja. Terus kadang juga diminta dari Kemenkop itu ke Abu Dhabi, ke Qatar, Korea, Jepang juga itu. Kalau misalnya ada nih yang mau beli tuh udah ada di mana aja gitu, jadi biar kalau mau beli, ini punya Ibu Titin, minumnya tuh udah tersedia di sini. Ya, terima kasih. Jadi produk Saripati Lahir itu sudah ada di Carrefour Trasma seluruh Indonesia. Terus Lotemat itu Sejarutabek, dan kemudian ada tambahan lagi Lotemat Grosir yang di Bandung, di Cimahi, Padalarang, Tasikmalaya, Cirebon, Tegal. Sebentar lagi mungkin di Semarang. Untuk nama yang udah dipatenkan ini apa sih Bu? Pertanyaan yang bagus nih Bu Lia. Kalau menurut saya itu bikin merek itu nggak gampang ya. Ya gampang-gampang susah. Awalnya saya waktu tahun 2007 itu saya pakai merek Cangkir. Cangkir itu udah banyak sekali seluruh Indonesia. Akhirnya sama dinas dikembalikan, nunggu 2 tahun itu pun. Terus akhirnya ya udah satu titik saya, loh kok uang saya habis ya, nanti buat belanja lagi apa? Akhirnya saya nyuruh pada Gusti Allah ya, kepada Allah, terus sholat tengah malam setiap ini. Nah, apa kira-kira produk yang cocok untuk ini merek yang untuk produk saya ini? Akhirnya ada kayak seperti ada wisik gitu loh, kalau orang Jawa itu ya udah singkatan anak-anakmu aja, yaitu saya pakai nama Lahir. Nah, itu pun diprotes juga sama teman-teman dari Pandeglang sama Rangkas. Itu katanya artinya jorok. Artinya yang ininya maju ke depan, tapi no, bagi saya enggak. Orang yang punya pemikiran maju ke depan gitu. Nah, Amancu itu setelah anak-anak saya itu sudah tahu ibunya punya usaha seperti ini dan usahanya pun bisa diandalkan, akhirnya anak-anak berubah pikiran. Yang tadinya udah pada kerja, udah punya jabatan, mereka pada satu persatu pada resign membantu ibunya. Terus kebetulan tahun 2015 saya mendapat merek lagi, merek lagi itu mereknya Amancu. Apa artinya Amancu? Amancu tingkat anak, mantu, cucu, jadi untuk generasi penerus saya nanti. Apa sih yang membuat Ibu selalu bersemangat untuk menjalankan usaha? Motivasi Ibu apa sih Bu? Karena saya sebagai dibilang sebagai sesepuhnya IKM di Provinsi Banten ini, jadi saya harus bisa memajukan teman-teman saya. Saya maju, teman-teman saya juga harus maju. Itu saran saya seperti itu, dan anak-anak pun demikian harus bisa mengikuti tatanan dan program-program usaha saya ini bagaimana supaya bisa naik kelas. Dan saya juga suka membina anak-anak mahasiswa, banyak yang anak-anak UI, Unpad, PPM yang di Menteng, mereka pada datang kemari. Jadi saya sarankan mereka itu jangan mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Mulia sekali ya ininya Ibu, keinginan Ibu jadi untuk membuka lapangan kerja buat orang lain ya. Ya, suatu kebanggaan bagi saya karena saya ini mendapatkan kepercayaan dari Dinas Kota maupun Provinsi. Tahun 2017 saya mendapatkan penghargaan Sidakarya. Ya, terus 2019 itu saya mendapatkan penghargaan Paramakarya, itu tingkat nasional. Tingkat nasional itu ya Pak Gubernur, Pak Wali Kota, saya juga diundang ke Istana Negara. Itu tentang produktivitas. Berarti Ibu, usaha Ibu ini sudah banyak banget dapat apresiasi dari pemerintah ya? Betul sekali, baik pemerintah maupun kementerian. Bu, boleh nggak sih diceritain proses pembuatannya tuh dari jahe, terus diapain selanjutnya sampai dengan jadi minuman serbuk ini tuh? Oke, baik ya. Jadi alur pembuatannya itu produk-produk itu ya nggak saya sebutin. Pokoknya produk itu tadi dipilah-pilih, yang bagus-bagus kita pisahin, yang kurang bagus kita buang. Setelah itu kita timbang, kita perlukan berapa kilo, berapa puluh kilo, baru kita cuci bersih, dikosek-kosek gitu. Setelah dicuci bersih, baru kita giling ya, itu ingat hanya 1 kali peras. Makanya produk jahe merah, pokoknya produk Saripati itu kualitasnya sangat terjaga karena hanya 1 kali peras. Itu setelah diperas, terus nanti baru dimasak di mesin, terus ditambahin rempah-rempah, gula pasir, gula aren. Setelah menginstan itu baru kita pindahkan ke box itu. Setelah di box baru 1 hari 1 malam kita endapkan dulu. Kita endapkan, baru proses selanjutnya kita kemas, kita packing
kita seller, kita taruh di kardus baru dikirimkan. Itu Wow, prosesnya cukup panjang ya Bu. panjang sekali. Untuk karyawan yang membantu Ibu berapa orang sih Bu? Nah, kalau itu saya memperkerjakan anak-anak dulu ya. Jadi yang untuk pengiriman itu anak-anak saya, itu ada 2 orang. Nanti pakai gerobak amancu dan gerobak layar itu kalau tinggal ganjil genepnya ada. Nah, terus Jadi sudah dipersiapkan. iya sudah semua saya ya, Bu? persiapkan. Yang nanti untuk penerimaan PO, invoice dan supply sheet sudah ada sendiri. Yang untuk ini tentang keuangan itu juga udah sendiri. Lah untuk karyawan yang bagian produksi pun sudah kami terapkan. Jadi total kira-kira 10 orang. Untuk pembuatan minuman serbuk ini udah ada standarisasi tersendiri apa gimana sih Bu? Alhamdulillah standarisasi produk kami ini ya pertama PIT itu sudah 2 kali perpanjangan. PIT itu kan 5 tahun sekali perpanjangan. Halal itu 2 tahun sekali perpanjangan. Jadi bisa dihitung halal itu sekitar 6 kali perpanjangan. Wah, semuanya sudah ada standarisasi tersendiri ya Bu ya. Dan satu hal, saya selalu menanamkan kepada teman-teman harus punya jiwa sajutaku. Sajutaku itu apa? Sabar, jujur, tawakal, dan konsekuen. Itu pelaku usaha harus punya jiwa seperti kayak gitu. Terus harapan Ibu apa sih Bu untuk usaha Ibu ini? Ya harapan saya ingin mengembangkan produk saya ini sampai ke seluruh dunia kalau bisa. Amin, mohon doanya ya. Jadi bisa dikenal di mana-mana karena ini juga sudah mendapatkan fasilitas yang dari tingkat nasional maupun internasional. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjutin. Oh, jadi harapannya bisa Go internasional deh. go internasional ya. Iya, Oke. amin, ya. Terus kalau untuk pesan Ibu nih, apa sih Bu pesan Ibu untuk para pelaku UMKM yang punya jenis usaha yang sama dengan Ibu supaya bisa sesukses Ibu juga gitu? Baik, untuk pelaku usaha satu ya, jangan saling menjatuhkan produk orang lain. Walaupun produk itu sama, biarlah konsumen sendiri yang akan menilainya. Itu nomor 1 itu aja. Pesan saya kepada teman-teman selalu saya tanamkan seperti kayak gitu. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Udah dijelasin dari awal proses pembuatan dan sampai dengan produk-produknya. Semoga usaha Ibu ke depannya makin maju. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Lia atas doanya bersama teman-temannya juga. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Dan jangan lupa selalu mengkonsumsi jahe merah, apalagi yang merek Lahir. Iya Bu, pasti.